Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematika yang berjudul tugasku sehari-hari. Nah, nanti kita akan mulai pelajarannya dari subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nanti Boy akan berikan video pembelajarannya seperti biasa. Kalian simak baik-baik ya anak-anak. Coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Kita akan mengamati denah letak dari rumah Siti. Rumah Siti itu berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di depan rumah Siti ada musola. Di samping kanannya ada rumah Adi dan di samping kirinya ada rumah Ayu. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, ini kita mengetahui letak rumah Siti. Hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Sesuaikan berdasarkan denah pada halaman 4 di bukumu tadi atau denah rumah Siti tadi. Nah, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa adik-adik? Ya, rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat? Ya, terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah siapa adik-adik? Ya, rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah siapa? Ya, jawabnya adalah rumah Siti. Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Adik-adik pasti pernah melihat uang Rp1.000. Nah, uang sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada uang kertas dan ada uang logam. Kita akan pelajari bersama-sama tentang uang logam nih. Uang logam paling kecil nilainya adalah Rp100. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Jadi untuk uang logam ini adik-adik harus ketahui bahwa yang paling kecil yang saat ini masih beredar adalah Rp100 dan yang paling besar adalah Rp1.000. Amati gambar berikut. Nah, ini adalah gambar uang logam Rp100. Jika adik-adik menuliskan uang Rp100, cara menuliskannya seperti ini adik-adik. Rp 100,00 dibaca Rp100. Gambar uang berikutnya adalah uang ini nih adik-adik. Menurut kalian ini uang berapa ya? Ya, ini uang 200. Nah, jika ditulis Rp 200,00 dibaca Rp200. Uang logam berikutnya adalah uang ini. Uang berapa ini adik-adik? Ya, ini uang Rp500. Jika ditulis ini seperti ini, Rp 500,00 dibaca Rp500. Uang terbesar dari uang logam adalah 1.000. Jadi ini nilainya paling besar nih di antara uang logam lainnya. Jika ditulis itu Rp 1,000,00 dibacanya Rp1.000. Nah, itu tadi kita sudah mengenal
macam-macam nilai uang logam. Membandingkan pecahan uang. Nah, kita akan belajar membandingkan pecahan uang logam. Di sini ada 2 pecahan uang logam yang Kak Citra punya. Yang pertama adalah 1000, yang kedua adalah 500. Nah, kita tulis dulu adik-adik. Yang ini 1000, yang ini 500. Sekarang kita bandingkan. Membandingkan itu bisa diberi kata lebih dari, atau lebih banyak, kurang dari, atau lebih sedikit. Nah, 1000 itu lebih banyak dari 500 atau lebih sedikit dari 500? Ya, lebih banyak atau lebih besar dari 500. Maka bisa kita simpulkan, 1000 rupiah nilainya lebih besar dari 500 rupiah. Contoh berikutnya, ada uang 200 rupiah dan uang 500 rupiah. Jika dibandingkan, uang 200 rupiah itu lebih besar atau lebih kecil dari 500? Ya, lebih kecil. Maka kita bisa simpulkan bahwa 200 rupiah itu lebih kecil dari 500 rupiah. Berikutnya ada uang logam 100 dan uang logam 1000. Jika dibandingkan, 100 rupiah apakah lebih besar atau lebih kecil dari 1000 rupiah? Ya, tentu nilainya uang 100 itu lebih kecil daripada uang 1000 rupiah. Jadi kesimpulannya, 100 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah. Bagaimana cara mengurutkan pecahan uang? Tadi kita sudah belajar membandingkan pecahan uang. Nah, sekarang kita mau mengurutkan pecahan uang dari nilainya. Mengurutkan pecahan uang. Nah, di sini Kak Citra punya 3 pecahan uang logam, yaitu uang 200, 100, dan 500. Nah, kita akan urutkan dari nilai uang yang paling kecil. Mana nih adik-adik yang nilai uangnya paling kecil? Ya, yang paling kecil adalah uang 100 rupiah. Setelah 100 rupiah, berapa ya? Ya, 200 rupiah. Dan yang paling besar adalah 500 rupiah. Jika diurutkan dari nilai uang yang paling besar adalah, ya, yang paling besar adalah 500 rupiah. Setelah 500 rupiah, 200 rupiah. Setelah 200 rupiah, 100 rupiah. Nah, itu tadi cara mengurutkan pecahan uang. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, di sini ada 3 uang logam lagi. Ada nilainya 200, 1000, dan 100. Kalau diurutkan dari nilai yang terkecil, mana dulu nih adik-adik? Ya, pastinya yang nilainya 100 rupiah. Lalu setelah 100 rupiah, 200 rupiah. Setelah itu, 1000 rupiah. Itu jika diurutkan dari yang terkecil. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat. Kita bisa membunyikan kentongan itu secara bervariasi. Bunyi yang beraturan dan berulang itu disebut irama. Lalu banyaknya ketukan dalam setiap ruas itu disebut dengan birama. Nah, di sini kalian bisa belajar tentang irama dan birama ini dengan tepukan tangan dan hentakan kaki. Jika ada tanda T, itu berarti kalian harus tepuk tangan. Untuk K itu hentak kaki. Jadi nanti kalian kalau T, K, K berarti tepuk, hentak kaki, hentak kaki. Kalau K, T, T berarti hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini kalian akan belajar tentang irama dan birama.
Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Nah, kalian akan belajar tentang irama nih. Beberapa irama itu dapat digabungkan. Di sini ada irama tek tek tong. Nah, bunyi tek itu dari dua tongkat yang dipukulkan. Lalu bunyi tong itu dari kentongan yang dipukul. Jadi nanti bisa tek tek tong, tek tek tong. Atau kalian bisa kombinasi nih adik-adik. Tek tong tek, tek tong tek. Atau bisa juga tong tong tek, tek tong tong. Juga bisa adik-adik. Jadi kalian belajar bagaimana mendapatkan irama. Nah, di sini juga ada tambahan lagi, yaitu prok prok tuk. Nah, prok prok itu berarti bunyi kita tepuk tangan. Lalu tuk itu kita pukul meja, tapi jangan keras-keras ya adik-adik ya. Jadi kalian bisa variasikan prok prok tuk, prok tuk prok, tuk tuk prok. Juga bisa adik-adik. Jadi kalian kombinasikan sendiri atau kalian gabungkan beberapa irama. Kita akan belajar tugas dari masing-masing anggota keluarga. Nah, Siti sendiri anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih tugas dari masing-masing anggota. Yang pertama adalah ayah. Ayah itu berjenis kelamin laki-laki. Tugasnya itu mencari nafkah, melindungi keluarga, memberi rasa aman dalam keluarga, mendidik anak, mencuci motor atau mobil. Itu adalah tugas seorang ayah. Lalu ibu. Ibu itu jenis kelaminnya perempuan. Tugasnya adalah menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga, mengatur keuangan dalam keluarga, mendidik anak-anak, menyayangi semua anggota keluarga. Ini adalah tugas dari seorang ibu. Lalu untuk anak. Nah, anak ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Khusus anak laki-laki nih, tugas untuk anak laki-laki adalah belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ayah mencuci motor atau mobil, membantu keluarga saat kegiatan kerja bakti. Sedangkan anak yang berjenis kelamin perempuan, tugasnya bisa belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ibu memasak, membantu ibu membersihkan rumah, misalnya menyapu, mengepel, dan mencuci piring. Ini adalah tugas dari masing-masing anggota keluarga. Nah, untuk tugas hari ini, kalian langsung saja kerjakan latihan pembelajaran 1 pada halaman 9. Ya, jangan lupa kirimkan fotonya melalui grup kelas untuk absensi ya anak-anak. Mungkin itu aja yang boleh sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.